Baik, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Sar. Iya, jadi pada kesempatan hari ini kita akan memulai materi TPS-nya. Mungkin berbeda dengan yang pembelajaran sebelumnya. Saya mulai berpikir untuk kalau di TPS-nya saya di kelas 3 itu adalah pembahasan soal. Jadi lebih ke pembahasan soal ya. Kita tidak lagi belajar mengenai materi, tapi langsung ke pembahasan soalnya. Ya, jadi soal yang saya angkat untuk pertemuan kali ini itu adalah soal asli TPA, dulu namanya masih TPA ya, soal asli TPA SBMPTN 2019. Kita akan coba bahas di lebih kurang 30 menit. Nanti seberapa dapatnya tergantung daripada si waktu saja ya. Baik, saya akan share slide saya. Oke. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu adalah untuk menyelesaikan soal UTBK SBMPTN tahun 2019. Siapkan alat tulisnya seperti biasa dari kalian dulu, ya, karena seperti yang sering saya bilang, learning mathematics is doing mathematics. Oke. Yang pertama. Bilangan yang nilainya lebih besar dari 0,33 kali 18/19 adalah. Berapa? Gimana caranya? Oke, berapa jawabannya? A, B, C, D, E. Gimana caranya? Gampangnya gimana? Ini ya. Bisa kan? 0,33, ini dapatnya 1, ini dapatnya 3, ini dapatnya 3, ini dapatnya 3, ini dapatnya 2, ini dapatnya 2. Oke. Kita bagi 3, soalnya di sini angka terkecilnya 3. Kalau 3 berarti di sini berapa? 6. 6 ya. Kemudian ini 1. Ini 3, 2. Oke. Kalau ini 3, 6. Kemudian ini berapa? 3 berarti 3. 9 bagi 3, 3 kan? Oke, kemudian si 19-nya. 19-nya kemana? 19, 38, 38, 38. Jelas 19 ya. 19, 1. Kemudian ini jadi 2. Kemudian ini jadi 2 juga. Ini jadi 2. Kemudian ini jadi 2. Dan ini jadinya 1. Ya kan? Nah, berarti, ini berapa? 6 gitu ya. Ini kan berarti jadinya 6 nih. Kemudian ini hasilnya berapa? Ini hasilnya berarti ini 9 ya nggak sih? Ini 3 kan? Jadinya 9. Kemudian ini tadi 1 kan? Jadi ini nilainya adalah 3/2. Kemudian ini nilainya berapa? Ini nilainya adalah 3. Begitu. Kemudian ini nilainya 6. Kemudian ini nilainya 6. Jelas bahwa jawabannya adalah yang A. Jadi nilai mana yang lebih besar dari sini? Yang lebih besarnya adalah si ayam. Gitu aja.
Dapat? Untuk soal yang pertama. Soal yang kedua, sama konsepnya. Yang mana yang paling besar? Kan? Ini soal aslinya nih. Yang mana yang paling besar, maka caranya sama kayak tadi. Oke, jadi kalau di sini ada 9, 18, 9, 9, 18. 9 aja ya. Kita buat ini jadinya 1. Ini jadinya 2. Ini jadinya 1. Ini jadinya 1. Ini jadinya 2. Sama-sama dibagi dengan 19. Lalu 7, 7, 14. Berarti sama-sama bagi 7 ya. 1. Ini sih, 1. Kemudian ini 2. Kemudian ini 3. Kemudian ini 3. Kalau dibagi 7 kan. Persennya habis. Kemudian ini bagi 15 ya, karena di sini angka terkecilnya 15 dan kebetulan semuanya bisa dibagi dengan 15. Jadi angkanya memang sudah disetting nih. Berarti jadinya adalah 3. Kemudian ini 1. Kemudian ini 4, ya nggak sih? 90 bagi 15 itu berapa? 6. Kemudian di sini adalah 3, ya kan? Udah, berarti ini 3 nih. Kemudian ini berapa? 2 gitu. Kemudian ini 2 juga, karena kan ini 1/2 kali 4, 2 ya. Kemudian ini 2 juga. Kemudian ini habis ya, berarti nilainya 2. Yang mana yang paling besar? Maka yang paling besar adalah ayam. So artinya apa nih? Idenya untuk ngerjain soal asli yang kayak gini, idenya adalah kebandingkan, ya kan? Bandingkan. Jadi nomor 1 dan nomor 2 di soal ini pengetahuan umum sih ranahnya. Ya, di pengetahuan umum itu kan isinya banyak ya, ada wacana, ada juga perhitungan sedikit. Ya, perhitungan yang sederhana itu adalah di sini nih. Di pengetahuan umum yang berbanding seperti ini. Jadi bandingkan aja antara opsi-opsinya tersebut. Nah, biasanya angkanya itu berkelipatan. Kalau misalnya tidak berkelipatan ya berarti balik lagi manual, kerjakan secara cepat-cepat. Tapi biasanya kalau misalkan sudah nasional itu angkanya memang sudah disetting. Oke. Beda dengan hitungan yang kayak di kemampuan IPA misalnya. Kalau kemampuan IPA mungkin ya angkanya ya agak jelimet juga kan gitu. Tapi kalau dia kemampuan umum di dasar anak IPA, IPS, bahasa, SMK itu semuanya diharapkan bisa menjawab TPS. Lanjut. 3. Ada yang mau kasih ide berapa nilai yang tepat untuk mengganti nilai X dan nilai Y? Ada X, ada 27, ada 9, ada 45, ada 27, ada 63, dan ada Y. Berapa ya kira-kira? Berapa nih? Saya tulis ya, X, 27, 9, 45, 27, 63, dan Y. Nggak apa-apa, open mic aja nggak apa-apa. Kalau yang kayak gini selalu saya ingatkan adalah trial and error, ya kan? Coba. Gitu. Semakin sering kalian mencobanya, maka akan semakin cepat untuk ngejawab soal yang tipenya kayak gini-gini nih. Yaitu adalah pola bilangan, pola huruf, pola bilangan di dalam gambar atau pola gambar. Bola ya. Idenya. 27 kemana? 27 ke 45 ya? Loncat nggak sih mereka? Nggak. Disederhanakan dulu, Sir. Bisa, Sir. Disederhana. Boleh. Itu berarti artinya dikali ya? Sederhanakan maksudnya gimana? Angkanya dikecilkan, Sir, jadi lebih mudah. Berarti mengubah angka dong, mengubah soal. Dikecilkan boleh. Kalau dikecilkan gimana nih? Saya maksudnya boleh menerima ide. Kalau saya, Sir, ini kan semua dibagi 3, Sir. Supaya besar. Berarti situ polanya X, X 9, 3, 15, 9, 21, Y. Iya, berarti baru kan loncat ya, loncat dari 9 ke dari X ke 9 gitu. 27 ke Y, Sir. Iya, berarti gini kan. Ini ke sini ya. Iya sih? Iya, Sir. Iya, Sir. Berarti kali berapa? Kali 3 begitu? Kali 3, Sir. Ya, kali 3, Sir. Kalau 3 berarti di sini 3 dong, nak. Nggak ada jawabannya.
Ini kali 3 kan? Maksudnya kali 3 gini. Benar? Ini juga kali 3. Ini kan berarti hasilnya adalah 81. Ya kan? Ini kali 3. Berarti di sini 3 dong. Bukan min 9. Oke, cari pola yang lain. Trial and error. Nggak cocok. Sir, polanya sir min 18 tambah 36, min 18 tambah 36 sampai seterusnya sir. Oke, min 18 tambah 36, min 18. Oke, good ya. Berarti ini X 27, 9, 45, lalu kemudian 27, lalu kemudian 63, lalu kemudian si Y. Ini berarti, ini dulu ya. Kan kita belum tahu nih. Ini berarti dikurang ya. 18 ya. Kemudian ini ditambah 36. Dikurangin 18 ya kan sih? Ini ditambah 36. Ini dikurangin sama pas nggak sih? Pas sir. Dikurang sama 18. Berarti nilainya apa? 45. 45 sir ya sir. 45 ini ditambahin 18 ditambah 36 nih. Iya, berarti hasilnya adalah minus 9. Tetap pas. Jadi jawabannya adalah ayam. Hati-hati ya. Berarti artinya apa? Yang pertama adalah nggak boleh ubah soal. Nih, saya ingetin nih, nggak boleh ubah soal. Yang kedua yaitu adalah nggak boleh maksain pola. Maksain pola. Nggak boleh. Gitu ya. Jadi harus memang ternyata tuh gitu. Nah, ini yang gini. Sebenarnya bisa ini jadi 3 dan 81, cuman masalahnya nggak ada di dalam opsi. Berarti mereka si pembuat soalnya tuh nggak mau pola yang di atas. Maunya adalah pola yang seperti ini. Begitu. Oke. Gitu ya. Paham kira-kira bisa? Trial and error nih. Semakin sering kalian menjawab soal yang bentuknya kayak gini, maka semakin cepat juga. Namanya adalah number sense, kemampuan untuk melihat angka-angka. Lanjut, soal asli juga, nomor 4. Nilai yang tepat menggantikan ini adalah 1, 4, 5, 15, 17, 34, 37. Berapa? 12. 37 sir jawabannya sir. 37 juga. Oke, 37 juga. Polanya gimana polanya? Polanya sir dikali 4 tambah 1, dikali 3 tambah 2, dikali 2 tambah 3, dikali 1 tambah 4 sir nanti sir. Seterusnya sir. Wow. Gimana? Dikali di 1 gimana? 1 ke mana? 1 ke itu sir 1 ke 4 kan dikali 4 sir. Ditambah terus 1 4 ke 5 kan plus 1 ya. Pokoknya sir dua polanya itu jumlahnya 5 sir. Tambah 2 itu kali gitu 3 ya. sir. Tambah 2 ya sir. Berapa tuh? Kali 2 tambah 3 berarti sir. Gini. Ini yang ini berkurang ya. Ini yang tambah berarti tambah 3 nih. Berarti yang di sininya adalah kali 1. Oke, berarti hasilnya adalah 37. Wow. Gitu. Susah ya, lumayan ya. Ini soal asli loh. 2019. Kepikir nggak dengan pola yang bentuknya adalah seperti ini. Lanjut lagi kita ke 5. Nilai 10 dalam segitiga P adalah hasil operasi aritmatik semua bilangan di luar segitiga P. Dengan menggunakan pola operasi aritmatik yang sama, nilai dalam segitiga Q yang paling tepat adalah. Gimana yuk? 10 ini hasil 6, Pak. 6, yaitu adalah ini diapain ke sini ya? Dibagi ya kasih 30 bagi 2 Jadi 10 itu adalah gitu ya. Ini kan P ya. 10 itu adalah 30 dibagiin sama 2 baru dikurangin sama 5. Maka dengan pola yang sama tanda tanya itu adalah gitu kan. Berarti nanti jadinya adalah 45 dibagi sama 3 15 dikurangin sama 9. Berarti nilainya adalah 6. Good. Lanjut 7.
Nilai 23 dalam segi 4A adalah hasil aritmatik semua bilangan di luar segi 4A. Dengan menggunakan pola operasi aritmatik yang sama, nilai dari segi 4B yang paling tepat adalah 16, Pak. 16. Polanya adalah, coba 23 itu adalah 5 kali 7 dikurang 4 kali 3, Pak. Ini ke sini kali ini ya. Kemudian ini ke sini dikaliin juga, baru hasil mereka dikurangkan, ya nggak sih? Iya, Jadi Sir. nilainya adalah 5 kali 7, 35, dikurangkan sama 4 dikalikan dengan 3. Jadi kan di sini adalah 35 dikurangin sama 12 nih, berarti nilainya adalah 23. Berarti dengan pola yang sama, atas kali bawah, ya kan? Berarti tanda tanya itu adalah 8 dikali 5 dikurang 4 dikali 6. Berarti nilainya adalah 40 dikurangin sama 24. Maka nilainya adalah 16. Maka jawabannya adalah bola. Next, sudah nomor 7, ya kan? Wow, di antara grafik berikut ini yang menyatakan Y sebagai fungsi X. Iya, ini ada yang coret-coret nih. Terbuka ya ininya. Fungsi. Apa definisi fungsi? Coba sebutkan. Ada yang tahu nggak definisi fungsi? Ya jadi lagu nyucinya. Mantul. Iya. Apa dia? Ada yang mau ngomong tadi? Apa fungsi? Fungsi. What is fungsi? Kalau dari gambar ya, dari gambar deh. Ini A, ini B. Ini satu anggota. Apakah ini fungsi? Sebelum kita ke sini. Enggak, Sir. Tidak. Kenapa? Kalau fungsi, Sir, satu anggota untuk satu, Sir. Satu anggota satu. Berarti dia nggak boleh selingkuh ya. Siapa sih? Domain. Kalau kodomainnya nggak apa-apa. Ya, domainnya itu berarti hanya satu kali. Nggak boleh selingkuh, nggak boleh juga jomblo. Nggak boleh. Kalau misalnya di fungsi. It means bahwa kalau misalnya fungsi dari X, berarti X-nya nggak boleh punya cabang. Ya, yang nilainya itu, nih ya, berarti ini X-nya nggak boleh punya cabang 2. Gampangnya adalah, tarik aja garis lurus. Karena kan X-nya di sini nih. Kan kita mau lihat di Y. Tarik aja garis lurus, jebret misalnya. Ada 2 nggak dia? Kena nggak? Kalau kena berarti bukan fungsi. Ini misalnya. Berarti kan artinya X yang sama, misalnya X-nya 2 deh misalnya. Dia itu nilainya adalah 8 di sini kan. Satu lagi minus 8. Nggak boleh kan? Misal. Nggak bisa. Gitu cara mudahnya. Jebret. Nih. Nggak mungkin kan? Ini, oh ini banyak banget. 1, 2, ini sepanjang ini kan sama semua nilainya. Bisa beda-beda ya. Nih. Sama untuk nilai X. Ini enggak. Ini misalnya 1 nilainya di sini, 2 nilainya di sini, 3 nilainya di sini gitu. Oke, mengerucut pada nih kalau yang D itu digambarin beda-beda domainnya. Ini kan domain A, ini si B punya cuma satu nilai. Ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini gitu. Apakah ini fungsi? Ya, ini fungsi. Kenapa? Karena kan ini punya satu pasang, hanya dipasangkan satu kali. Ini enggak dong, nih ketemu kan? Ini ketemu. Jadi tipsnya apa? Tipsnya adalah tarik garis lurus. Tarik garis lurusnya gimana? Sejajar. Sumbu Y. Itu aja. Dan tidak memotong di 2 titik. Ini triknya. Oke, itu triknya ya. Jadi triknya itu adalah tarik garis lurus sejajar sumbu Y, karena dia fungsinya fungsi X. Kecuali kalau fungsinya fungsi Y ya, nak. Mana tahu diubah ya kan. Misalnya kode saya yang saya dapat adalah fungsinya fungsi X. Lalu kemudian kode temennya fungsinya fungsi Y. Ya, pokoknya intinya adalah gitu aja. Sejajarnya disesuaikan.
Kalau dia fungsi Y ya berarti sejajarnya sumbu X, berarti harus yang mendatar. Kalau dia fungsinya adalah dari Y menuju ke X. Kalau ini kan dari X menuju ke Y, berarti tarik garis lurus sejajar dengan sumbu Y. Nah, lalu kemudian lihat bahwa dia tidak memotong di 2 titik. Itu cara cepat untuk menentukan yang mana yang fungsi, yang mana yang tidak. Ini adalah pelajaran kelas 10. Ini kan matematik loh, math. Lanjut, 9. Balik lagi ke pelajaran SMP, himpunan. Daerah yang diarsir menyatakan himpunan apa? Himpunan nih. A, B, C, D, atau E? Yang D ya, Sir. Yang mana? D. Iya, Sir. D itu berarti A iris B. Ini iris ya, Nak? Oke, coba ini A, ini B. Ini A, ini B. Yang manakah bentuk A iris B? Yang bentuk pertama atau bentuk yang kedua? Yang pertama, Pak. Yang pertama, iris. Ya. Yang manakah bentuk A gabung B? Yang kedua. Yang kedua. Kalau gini? Kalau gini? Gini bacanya apa? Cuman A tapi ini enggak. Ini bacanya adalah A kurang B. Iya kan? Karena B-nya nggak ikut. Ya udah, berarti A, anggota A, tapi dikurangin sama si B. Nih, bacanya ini. Tapi kalau di sebelahnya. C, Pak. Iya, iya, C, C. Oke, good. Cuman bedain antara, ini nah, kalau kalian bingung, ini kan, ini union. Atau United. Nah, United States, United Kingdom. Artinya apa? Gabung. Negara-negara kecil, negara-negara bagian digabung menjadi satu kesatuan. United. U. Makanya U. Gabung. Berarti lawannya kalau saya ingatnya gitu aja. Karena terbalik-balik kadang-kadang. Yang mana ini yang gabung, yang mana yang iris. Nah, berarti ingat aja U, United. Ya. Nah, berarti dia jawabannya adalah yang C, digabung tapi dikurangin sama nilai si C. Thank you. C jawabannya. Lanjut nomor 10. Hasil pengurangan ini oleh ini. Oleh kata penghubungnya. Nah, kalau oleh yang depan kurang yang belakang atau yang belakang kurang yang depan? Itu dulu deh. Kita dudukkan konsepnya. Belakang kurang depan, Sir. Belakang kurang Depan. depan. Oke, coba bedakan gini. Hasil pengurangan 3 dari 2. Yang satu lagi, hasil pengurangan 3 oleh 2. Apakah ini sama? Sama ya, ini pertanyaannya. Hasil pengurangan. Yang mana 3 kurang 2? Yang atas atau yang bawah? Bawah, Pak. Bawah, Pak. Salah tadi. Thank you. Good. Itu dia. Atau gini, kalau dalam kehidupan sehari-hari. Saya mengambil 20.000 dari 100.000. Gitu ya. Saya mengambil uang 20.000 dari 100.000 yang saya miliki. Baru kan 100.000 kurang 20.000. Kan nggak bisa bilang, saya mengambil uang 20.000 oleh 100.000 uang yang saya miliki. Nggak bisa, nggak cukup uangnya. Terbalik dia jadinya. Oke, good. Jadi kalau kata oleh, maka nggak berubah. Ganti aja langsung kurang. Nggak usah ada dibalik-balik.
Tapi kalau kata dari pada pengurangan ya, bukan pada perkalian. Tapi kalau misalnya 5% dari 100, ya berarti 5% kali 100. Itu kalau misalnya kayak gitu. Tapi kalau hasil pengurangan 3 dari 2, berarti di sini 2 dikurangin sama 3. Jadi kalau dari dibalik. Itu dulu yang konsep ini dulu yang duduk. Karena kalau pengurangan dia hati-hati terbalik. Nah, ini sering terbalik dan biasanya yang terbalik juga ada jawabannya. Jadi kita pikir kita benar, totalnya salah ya. Oke. Jadi oleh ya, oleh berarti dia kurang. Apakah jawabannya? So, the answer is A, B, C, D, E. Sir. Ya. Berarti ini kali 2 ya. 6X ditambah 2Y dikurang, ini berarti 3Y tambah. Ya kan, negatif-negatif kan? 6X per 6. 3 kali 2. Ini berarti 12. X dikurang Y per 6. Iya benar, ayam. Kalau kebalik ada nggak jawabannya? Kalau kebalik misalnya adalah hasil pengurangan dari. Nah, kalau yang darinya versinya ada nggak di opsi? Berarti tinggal balik aja ya. Kalau dibalik itu berarti jadinya adalah Y kurang 2X per 2 dikurang 3X tambah Y per 3. Berarti jadinya 3Y kurang 6X dikurang berapa itu? 6X dikurang juga ya 2Y per 6. 2 min 12X ditambah Y kurang 6. Tuh, ada jawabannya. Jadi apa? Hati-hati. Hati-hati. Oke. Paham bisa nomor 10? 11. Jadi TPS ternyata muncul juga soal kayak gini. Ini kan matematika banget ya, program linier ini. Muncul TPS-nya di sini di 2019. Kita berdasarkan fakta soal pertidaksamaan. Jadi sebenarnya dia ke pertidaksamaan sih, karena di sini SMP kelas 9 juga belajar. Hanya menggambarkan saja, bukan mencari berapa keuntungan maksimum, berapa yang harus dijual, nggak kayak gitu. Tidak dalam bentuk aplikatif. Karena di sini orang ekonomi yang mau masuk fakultas ekonomi, yang mau masuk keuangan, manajemen bisnis dan segala macam butuh ini, melihat kurva ini. Makanya ini salah satu materi yang basic skill untuk yang literasi numerik. Pertidaksamaan dengan daerah yang diarsir. Ini jawabannya apa? Apakah A, B, C, D, atau E? Ini agak kurang jelas ya. Ini 6 ya, Nak. Ini 1, 2, 3, ini 4. So, what is the answer? Apa? A. Iya. Oke ya, coba. Ini konsepnya apa? Konsepnya adalah kali silang, gitu ya. Kalau misalnya saya tuh cara berpikirnya adalah kali silang. Kali silangnya maksudnya 4 yang awalnya di Y, maka berubah menjadi nih. 6 yang awalnya di X, jadinya adalah di Y. Sama dengan, masih sama dengan dulu. Ya, karena kita buat garisnya dulu tanpa ada arsiran. Tanda lebih kecil, lebih besar, lebih kecil sama dengan, dan lebih besar sama dengan itu ditentukan oleh arsirannya kemana. Kalikan, 4 dikali sama 6. Begitu. Oke, jadi nama garis, nah ini nama garisnya dulu ya. Nama garisnya kalau bisa disederhanakan, sederhanakan. Sama-sama bagi berapa? Sama-sama bagi 2. Ya nggak sih? Berarti jadinya 2X, 3Y. Nah ini kalau dibagi 2, hati-hati ya. Kalau dibagi 2, salah satunya aja. Kecuali tambah. Atau kurang, 4 tambah 6 bagi 2 ya, berarti 4-nya bagi 2, 6-nya bagi 2. Tapi kalau kali salah satunya, berarti ini adalah 12. Cocok kan? Atau dikaliin dulu ya, 24 bagi 2, 12. Nah, ini nama garis. Nah, lihat, ada garis putus-putus. Kalau dia garis putus-putus, berarti tidak ada tanda sama dengan. Kebetulan di opsi pilihan jawabannya nggak ada tanda sama dengannya. Tapi kalau misalnya nanti yang satu pakai lebih kecil sama dengan, yang satu lagi pakai lebih kecil saja, maka yang putus-putus itu adalah lebih kecil saja. Tidak ada sama dengannya. Tapi kalau dia garisnya lurus, jebret, begitu, berarti nanti jadinya adalah lebih kecil sama dengan. Dia ada pakai tanda sama dengan. Maka di sini kalau dia sama dengan, itu garisnya garis lurus gini. Gitu. Oke.
Nah, arah arsiran gimana nih, lebih kecil atau lebih besar ya? Kan gini. Kalau ini tinggal dipindahin aja 2x tambah 3y kurang 12. Nah, semuanya kurang berarti ini pasti langsung salah. Ini langsung salah karena itu ya, tinggal A, B, C. Tepis yang mana yang nggak mungkin kan gitu ya. Ini 0. Nah, berarti cek poin. Ya kan, selalu saya bilang ini cek. Ceknya di mana? Ceknya adalah di 0,0. Apakah harus 0,0 ya? Enggak juga. Tapi yang paling mudah ngeceknya di 0,0 karena setiap bilangan yang dikalikan dengan 0 hasilnya adalah 0, ya kan? Jadi 0 0. 2 kali 0 0, 3 kali 0 0. Berarti 0 kurang 12 minus 12. Minus 12 karena arsirannya ke arah 0,0 berarti selalu arsir ke arah yang benar. Ya kan? Nah, berarti jadinya gimana? Berarti yang mana yang benar? Min 12 kan gitu. Jadi checkpointnya kan 0,0. Min 12 sama 0. Ya pasti min 12 itu lebih kecil daripada 0. Itu kan yang benar hubungannya. Maka jawabannya adalah ayah. Ya. Jadi jangan selalu, oh kalau ke bawah berarti lebih kecil. Oh kalau ke atas berarti lebih besar. Itu belum tentu. Itu hanya terjadi kalau dia di kuadran 1. Ingat trigonometri, ini namanya kuadran 1 kan kalau dia Kartesius. Ini kuadran 2, ini kuadran 3, kuadran yang keempat. Ya, jadi cara cepat yang berlaku kalau misalnya lebih kecil itu ke bawah, kalau lebih besar itu ke atas, itu hanya efektif kalau misalnya di kuadran 1. Kebetulan ini kuadran 1. Jadi bisa pakai cara itu tadi ya. Oh, dia arsirannya ke bawah nih, ke dalam. Kalau dia ke dalam berarti dia lebih kecil. Oke, tapi tidak semua kuadran, hati-hati. Lanjut, 12, mudah. Ini soal-soal awal TPS kuantitatifnya. Kalau yang tadi pecahan-pecahan itu adalah pengetahuan umum. Ada hitungannya juga. Ini yang tes-tes awal yang pengetahuan kuantitatif. Nomor-nomor awal. Saya gabung aja lah, pokoknya yang ada ngitung-ngitung saya gabung. Pola bilangan itu di pengetahuan umum ya, nak. Dia agak jarang di TPS. So, jawabannya apa? C, Pak. Apa? C. Nah, berarti kan kerjain dulu yang ini ya. Karena dia di dalam kurung tuh, berarti jadinya adalah A lingkar B. Saya sebut simbolnya itu lingkar aja deh. A lingkar B sama dengan A tambah B kali B tambah 2. Ingat kali B tambah 2. Berarti ya min 1 ditambahin 2, dikaliin sama 2 dulu, baru ditambahin sama 2 lagi. Iya nggak sih? Ya, berarti nanti ini hasilnya adalah 1 kali 2, 2 tambah 2, 4. Berarti yang tinggal adalah min 2 lingkar 4. Min 2 lingkar 4 itu berarti min 2 tambah 4 dikaliin sama 4 ditambah 2. Ini berarti 2. 8 tambah 2. Berapa 8 tambah 2? 10. Iya sih? Atau ada yang salah? Salah kan? Ingat bahwa ini jangan mungkin kalian mikirnya adalah tambahin 2 dulu gitu ya. Udah pas, Pak, udah pas. Iya, pas ya. Sih. 10 kan? Hati-hati ya, kecuali kalau gini, A, B. A tambah B, B tambah 2. Nah, bedain. Nah, kalau kayak gini tuh, ini nggak sama. Tidak sama dengan ini. Kalau ini, ya operasi kali dulu, baru kemudian ditambah. Ingat bahwa perkalian lebih kuat dibandingkan dengan penjumlahan. Maka kerjakan dulu yang ini, baru kemudian yang ini ya. C cantik. 13. Sudut. Nah, sudut nih. BDC sama kaki. Oke, BDC sama kaki. BC sama dengan DC. A terletak pada perpanjangan CB. Oke. Lalu P-nya 36. P-nya 36. Q-nya 50. Maka nilai X-nya berapa? Segitiga. Jumlah sudut pada segitiga berapa?
360, Sir. No. Segitiga. 180. 180. Good. 180. Kalau ini sama kaki, apakah sudut ini sama dengan sudut ini? Sama, Sir. Sama, Pak. Sama, Pak. Ya, berarti berapa di sini? 65, Sir. Iya, karena kan 180 kurangkan sama 50, 130. 130 bagi 2, benar. 65 dan ini adalah 65. Good. Ya kan? 65, 65. Berarti di sininya berapa ya, Nak? Berpelurus, sudut berpelurus 180 kan? Ini udah ada 65, berarti di sininya adalah 115. 115. 115, Pak. Iya, 115. Udah, segitiga lagi. Perhatikanlah segitiga A, B, D. Udah, kalau dia segitiga A, B, D berarti X ditambah 36 ditambah 115, 115 sama dengan 180. Berapakah nilai X? Langsung aja deh kalian. Berapa? 29, Pak. 29 ya. 9. 29, Ini Sir. pokoknya 11 kan, 1 lah belakangnya. Berarti 1 belakangnya, berarti kalau 180 ininya 1 berarti pasti belakangnya 9. Cuman ada 1 kok yang belakangnya 9. 29. Good. Oke, masih mau lanjut? Sudah panas? Oke, kita lanjut. 14. Gimana nih? Udah masuk nih geometrinya. Pitagoras lagi kayaknya ya, karena di sini ada siku-siku. Segi 4 ABCD merupakan layang-layang seperti pada gambar. AB-nya 1. AD-nya akar 5. Wow. Maka luas layang-layangnya berapa? Ayo. Luas layang-layang apa? Diagonal 1 gitu ya. Kali diagonal 2 per 2. Diagonal 1 kali diagonal 2 per 2. Masalahnya bukan diagonalnya lagi yang dikasih tahu nih. Ini 1. Ini sama ini ya. Karena kalau nggak sama nggak bisa dijawab soalnya. Ini sama nih pasti. Ini sama ini pasti sama. Ini 1. Ininya dapat. Iya nggak sih? Ininya berarti berapa? Pitagoras berarti akar 2 ya. Akar 2. Lalu gimana tuh? Mau dicari dulu? Boleh, kalau mau dicari dulu. Berapakah luas layang-layangnya?
Dapatkah? Sifat layang-layang tuh kan pasti ini akar 5 ya. Ini pasti sama. Gitu. Namanya juga layang-layang. Sekarang adalah si BD-nya itu. Berapakah BD-nya? Dapat nggak BD-nya? Kebayang? Nggak dapat ya? Ini layang-layang kena. Ini pasti sama kan? Sifat layang-layang. Ini pasti sama nih. Ini pasti sama. Karena dia pasti diagonalnya, salah satu diagonal akan membagi 2 sama panjang. Gitu, kalau misalnya dia adalah merupakan layang-layang. So, kita punya ini satu kan? Pas. Ini akar 5, ini akar 5. Lalu sifat apa lagi? Diagonalnya berpotongan secara tegak lurus. Dapat. Berarti ini berpotongan tegak lurus nih. Ini juga berpotongan tegak lurus dong pasti. Karena dia layang-layang, belah ketupat juga. Belah ketupat enggak, sorry. Yang berpotongan tegak lurus itu adalah si persegi. Maka kalau dia enggak tegak lurus, namanya belah ketupat. Karena kalau panjangnya ini sama, ini adalah persegi. Kalau dia belah ketupat, sama juga, tapi ininya, oh pas ya, potongan tegak lurus juga nih. Sorry, ini tegak lurus. Apakah dia tegak lurus? Kalau tegak lurus, ini adalah persegi. Kalau dia tidak tegak lurus, maka dia adalah si belah ketupat. Ini layang. Udah, berarti ini misalnya di tengah-tengah nih. Tadi kan akar 2 ya. Berarti yang di sininya adalah akar 2/2. Ini juga sama akar 2/2, karena setengahnya kan. Pakai Pitagoras dong. Ini misalnya O deh, saya buat di tengahnya O. Berarti untuk mencari DO, itu caranya gimana? Untuk mencari DO berarti akar dari akar 5 kuadrat dikurang nih. Ya kan? Karena yang sisi miringnya adalah si akar 5. Akar 2/2 kuadratin. Berarti nilainya berapa? Akar dari 5 dikurangin sama berapa tuh? Akar 2 dikuadratin. Setengah? 2, Pak. Iya kan? Setengah ya. Kan 1/4 kali Iya, 2,5. Berarti berapa nih? 5. 9/2. 9/2. 9/2. Berarti hasilnya adalah 3 per akar 2. Itu DO. BO, BO. Akar dari 1 kuadrat dikurang akar 2/2 kuadrat juga. Nilainya adalah sama dengan akar dari 1 kurang setengah. Berarti nilainya setengah. Akar setengah. 1 per akar 2. So, diagonalnya BD itu nilainya adalah 4 per akar 2. Nah, itulah BD-nya. Udah, berarti nanti luasnya adalah, kalau yang di sini, berarti BD dikaliin sama AC per 2. Gitu ya. Nah, berarti BD-nya itu adalah 4 per akar 2. Mau dirasionalkan juga boleh. Dikali sama akar 2. Ya kan? Karena AC-nya tadi akar 2 kan per 2. Habis jebret berarti hasilnya adalah 2 bola. Gitu. Oke. Itu dia ya. Oke, satu lagi deh. 15. Jadi 15 nanti untuk yang next-nya kita akan bahas lagi. Harga 2 pensil. Harga 1 buku Rp. Amir membeli 5 buku dan 10 pensil. Jika ia membayar 100.000, maka jumlah uang kembalian yang diterimanya adalah berapa tuh jadinya? Berarti langsung aja lah ya. 2 pensil itu 5.000. Berarti 1 pensil
2.500. Dia beli berapa pensil? 10 pensil. Berarti 10 pensil 25.000. Oke, harga buku 1 buku B, 5 buku 5B, gitu kan logikanya? Berarti total belanja. Nah, total belanjanya berarti jadinya adalah 25.000 ditambah 5B. Kembalian atau sisanya. Kan itu artinya berarti sisanya uangnya 100.000. Berarti 100.000 logikanya dikurangin sama total belanjanya dia. 25.000 ditambah 5B. Udah, berarti nanti nilainya adalah yang mana? A, B, C, D, E? C. Nah, C ya. Iya, 75.000 dikurang 5B. Jadi bukan ditambahkan dengan 5B, tapi dikurangkan dengan 5. Itu. Dah, ini dia. Oke, jadi kalian bisa lihat soal lengkapnya itu di psikologi. Jadi saya sudah ambil soal-soal TPS di tahun 2019 itu yang mana yang hitungan. Jadi saya masukkan ke TPS kuantitatif. Itu ambil di psikologi, download PPT saya, maka kalian bisa melihat soalnya dan mencoba apakah memang kalian sudah bisa menjawab soal itu atau belum, karena itu adalah naskah asli ya, bukan prediksi tapi naskah asli yang sudah pernah dikeluarkan seperti itu bentuknya. Oke, ada lagi pertanyaan? Waktu kita sudah 10:30, takutnya terlalu lama nanti. Tidak ada? Oke, kalau begitu saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, thank you ya. Belajar terus di rumah.